Oke, jadi ini adalah konten Attack on Titan dan aku benar-benar suka banget sama endingnya untuk final season part kedua kali ini. Ya, sebenarnya openingnya juga badas banget dan itu benar-benar epic banget openingnya, tapi aku lebih tersentuh dengan endingnya. Dan kali ini tuh kita coba-coba saja lah untuk ngebahas endingnya atau maksud dari ending dari Attack on Titan final season part kedua. Dan ini benar-benar mendalam banget dan aku sampai posting di IG ku mengenai lagu ini karena memang ya semenjak aku ngebaca ini manganya gitu kan udah lama banget sih sampai chapter 139 dan extra chapter atau extra panel itu benar-benar kayak ini ending Attack on Titan yang final season part kedua ini tuh mewakili Eren gitu, benar-benar Eren banget. Dan karena di endingnya benar-benar hanya Eren dan ya ini tentang Eren gitu. Dan ya, jadi tanpa berlama-lama, langsung saja lah. Mari kita coba sedikit bahas gitu kan maksud dari ending tersebut. Nah, di ending pertama atau di ending di cuplikan pertamanya itu kan kita diperlihatin sama si Eren gitu kan. Eren yang masih kecil dan makai salnya gitu. Ini adalah sal yang dia berikan kepada Mikasa gitu. Dan kita dilihat di sini kan si Eren ini berada di yang namanya itu sebuah tempat yang sangat gelap gitu kan, di backgroundnya itu gelap banget, tapi di sekelilingnya ini tuh terdapat beberapa bunga yang cukup cantik. Dan saat aku searching tadi dan mengait-ngaitkannya dengan ini unsur dari Attack on Titan, dan aku mengira ini adalah bunga dari Gardania, dan bunga ini tuh memiliki arti kebebasan dan itu identik banget sama si Eren. Dan kalau kita lihat di sini kan ini banyak banget nih bunga Gardenia ini kan. Dan saat itu kan si Eren berjalan dan dia kayak berjalan sendirian banget dan kayak itu adalah keputusan Eren. Nah, di sini ada hal menarik karena di bunga Gardenia ini tuh tertumpah darah dari kalau nggak salah ini ada pisau yang dibawa sama si Eren di awal tadi kan. Ini adalah pisau yang dibawa Eren dan ini pisaunya udah berdarah, dan ini merujuk kepada bahwa jalan yang ditempuh sama Eren itu benar-benar jalan yang pahit banget dan penuh yang namanya itu penderitaan gitu. Dan banyak banget harus menumbalkan beberapa orang atau bahkan teman-temannya sendiri demi sebuah kebebasan gitu. Dan ya sayangnya di sini bunga dari Gardenia ini tuh harus tercemar sama darah tersebut, dan kebebasan dari Eren itu benar-benar pahit banget, nggak semulus apa yang diharapkan sama si Eren sih. Kalau ini menurutku sih seperti itu sih. Nah, lalu Eren berjalan terus dia berjalan sendirian dan akhirnya salnya ini tuh lepas gitu kan. Salnya ini lepas, ini merujuk kepada dia tuh pengen bebas, keinginan di hatinya itu pengen bebas banget gitu kan, pengen semuanya itu freedom gitu, merdeka untuk Paradis. Dan shell ini merujuk atau merubah menjadi sebuah burung. Dan ini kalian yang baca manganya sampai chapter atau final chapter atau bahkan sampai extra chapter yang diterbitkan setelah dari final chapternya kemarin, kalian pasti tahu kalau simbol dari burung ini itu adalah kebebasan. Eren juga sih, karena banyak meme mengenai burung atau Eren gitu. Dan di sini burung ini tuh mencoba untuk terbang gitu kan, dan ini benar-benar epic banget gitu lah. Karena saat si burung ini tuh mencoba untuk terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi gitu kan, lebih tinggi bahkan lebih tinggi lagi, itu kayak ada sesuatu yang ngejar gitu kan, dan itu adalah sebuah kurungan atau sangkar. Dan ini benar-benar menyimbolkan bahwa kebebasan yang Eren cari itu sebenarnya tidak bisa dia capai gitu. Kebebasannya itu nggak ada, kebebasan itu cuman kayak kebebasan semu, dia itu cuma bisa terbang tapi nggak bisa keluar dari takdir itu sendiri sih menurutku. Dan di sini kita lihat ya, di sini Eren itu dikurung gitu kan di dalam sangkar yang ditaburi atau di sekelilingnya itu terdapat bunga-bunga gardenia atau bunga-bunga kebebasan gitu kan, tetapi dia itu nggak bebas gitu. Nah, jadi setelah itu ini adalah atau bagian yang paling aku suka di sini. Eren kayak berubah gitu kan, suasananya itu berubah, dan ini kayak semua bunga-bunga gardenia itu udah berubah jadi bunga-bunga yang lain gitu. Dan di sini Eren terlihat ceria dan bingung, dan dia sudah kayak balik lagi ke dirinya. Karena menurutku Eren ya Eren gitu, nggak ada pernah berubah. Eren itu mencari kebebasan gitu.
Dan di sini kita bisa lihat senyum manisnya Eren, Eren kecil yang udah lama banget kita nggak bisa lihat, apalagi semenjak part satunya atau semenjak dari season 3 part keduanya itu di akhir-akhir itu Eren udah kayak nggak peduli lagi apa itu namanya senyum atau smiling gitu kan. Dan di sini kita diperlihatkan lagi ini beberapa landscape yang lumayan kece banget, dan saat aku lihat ini kan beberapa chapteran itu ini adalah saat Paradis, dan kalau kalian baca yang ekstra panelnya itu kalian tahu kan kalau Paradis itu udah hancur gitu kan, diserang sama mereka-mereka yang ada di luar gitu, karena si Paradis ini tuh menolak untuk bekerja sama atau menolak ajakan dari pihak aliansi waktu masih dipimpin sama si Jin atau si Armin gitu. Dan ya ini aku nggak tahu ini ya, ini di Marley atau di Paradis, yang pastinya ini ada patung monumen, dan kalau dikait-kaitin ya mungkin ini adalah monumen dari si Helos kah, yang apa ya, pahlawan dari Marley itu. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin ini tetap sama di Paradis sih. Dan ini adalah beberapa landscape dari yang ada di Paradis. Ini benar-benar hal yang sangat menakjubkan, karena kalian bisa lihat ini ada lumut-lumut, kayak ini sudah nggak keurus lagi gitu, kayak bangunan yang udah nggak ada orangnya lagi, terus dia jadi kayak berlumut dan ya hancur seperti inilah. Dan ini action banget kalau kalian baca panel chapternya yang terakhir itu kan, semuanya kan udah kayak jadi hutan lagi, si Paradis kan sudah diluluhantakan sama beberapa prajurit yang membentuk prajurit baru atau militer baru di luar sana, karena Paradis menolak untuk berdamai dengan dunia luar kan. Dan ini beneran mirip atau referensi yang cukup membuat gue kayak wah ini mah bener-bener keren gitu kan. Dan ya jadi balik lagi ke endingnya tadi, dan ini benar-benar luar biasa. Di sini kita bisa dilihat kan landscape-nya, di mana kota-kota itu hancur dan sudah berlumut dan kayak ditinggalin beberapa puluh atau beberapa ratus tahun. Dan ini bunga-bunga dari gardenia tadi itu udah berubah jadi bunga-bunga lain. Salah satunya itu adalah bunga violet. Ini harusnya sih violet sih ini harusnya, karena warnanya itu ungu gitu kan. Dan ini adalah bunga yang cukup cukup terkenal sih. Ini apa sih nyebutnya, ilalang ya. Tapi kalau aku cari itu nama bunganya itu adalah bunga dari dandelion. Nah, bunga dandelion ini tuh menyimbolkan suatu suatu kebaikan atau menyimbolkan suatu yang sangat identik dengan rasa kasih sayang dan cinta sih harusnya si dandelion ini. Dan tak hanya dandelion, bunga dari daisy juga ada di sini. Di sini kan ini bunga daisy, ini mirip banget gitu kan bunga daisy-nya gitu kan. Dan ini kalau di Google itu menyimbolkan sebuah kemurnian atau kesetiaan. Jadi Eren tuh benar-benar setia sama Paradis gitu kan. Dia tuh nggak mau Paradis hancur, makanya dia tuh ngelakuin rambling gitu kan. Tapi teman-temannya dan orang-orang di luar sana itu nggak paham gitu. Eren itu ngelakuin rambling itu demi Paradis gitu kan. Dia nggak mau teman-temannya itu dihancurin atau dibunuh sama orang-orang di luar sana, karena kalau nggak rambling ya orang luar bakalan ngancurin itu Paradis gitu. Dan ini membuatku benar-benar emosi, dan ini kayak wah ini benar-benar keren sih endingnya, dan aku lebih suka. Dan di sini kita lihat Eren dewasa setelah dia berlari gitu kan, berlari berjalan dan menuju akhirnya. Dan di sini kita lihat Eren menghilang, dan ini aku nggak tahu lah apa ya filosofinya dari warna-warna ini, api-api ini. Yang pasti setelah ini Eren terbakar dan hilang. Apakah filosofinya itu Eren itu terbakar dengan keegoisannya sendiri, karena ya gimana ya kalau nggak rambling ya mereka bakalan habis gitu Paradis. Dan di sini Eren hilang, dan ini benar-benar kayak ngereferensikan atau ngasih tahu bahwa endingnya Eren bakalan hilang. Dan itu adalah pengorbanan Eren yang sudah dia siapin atau yang sudah kayak dia yakinin bahwa ya dia bakalan nggak bisa balik lagi gitu. Ini udah kayak jalan satu arah, dan ini benar-benar keren sih menurutku. Dan ya kayaknya itu sajalah dulu menurutku, dan aku benar-benar sangat suka dengan endingnya. Openingnya bagus, tapi aku lebih suka endingnya, karena endingnya ini benar-benar kayak membuatku merasa kayak wah ini benar-benar Eren sih, karena nggak ada teman-temannya loh di ending ini, nggak ada, cuman Eren doang gitu kan. Itu kayak wah ini Eren tuh berjalan sendiri dan yes sebenarnya.
Dan ya kayaknya itu saja dulu perasaanku atau pendapatku mengenai ending dari Attack on Titan The Final Season part kedua yang benar-benar emosional menurutku, karena pas aku lihat pertama kali kayak wah ini keren banget, ini Eren sih. Dan ya kayaknya itu saja dulu. Jika kalian punya pendapat lain dan komentar lain, kalian bisa komentar di kolom komentar. Dan ya seperti biasa, channel ini tuh membuka komentar dan pendapat bebas asalkan sopan di kolom komentar. Dan ya itu saja dulu mengenai video kali ini yang mungkin nggak terlalu menarik, tapi ya kita cukup hype untuk Attack on Titan The Final Season part kedua.